Kisah Nabi Lut alaihi salam di dalam Al-Quran dan kisah Nabi Lut alaihi salam di Bible. Saya akan bacakan satu persatu. Pertama di dalam surah Hud. Dalam Quran surah nomor 16 atau surah Hud. Kita baca di ayat yang ke-76. Saya baca Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Artinya, hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Maksudnya azab yang akan diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini menemui Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dan Nabi Lut ini satu masa dia dan dekat tempatnya. Di dalam Quran surah Hud atau Quran surah nomor 11 ayat 69 sebelum ayat 76, di sini juga wahyu Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam Al-Quran. Tadi itu berbunyi begini. Wal qad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin janid. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami itu dua malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka dua malaikat itu mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya tentunya. Itu di sini memang tidak disebutkan malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim ini di rumahnya Sarah atau Hajar gitu. Jadi kalau di dalam versi Islam atau Al-Quran yang lebih dulu lahir putra Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, yang dilahirkan oleh istri kedua Nabi Ibrahim bernama Hajar atau Hagar. Bisa saja dua malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim akan mendapatkan putra yang kedua, yaitu Nabi Ishak dari istri yang pertama yang bernama Siti Sarah. Di sini digambarkan betapa gembiranya Nabi Ibrahim mendengar kabar dia akan mendapatkan putra sulung, putra pertamanya dari Siti Sarah, dari istri yang kedua. Yang pertama ini karena mereka sudah pada tua begitu ya. Siti Sarah saja sudah tidak haid lagi, tidak menopause. Jadi kalau dikabarkan akan mendapatkan putra, ya barangkali putra pertama, putra sulung, ya tentunya gembira sekali gitu ya. Mungkin daerah Nabi Lut dengan kaum Sodomnya ini ya, Gomora dan Sodom ini berdekatan dengan daerah rumah tempat tinggalnya Siti Sarah. Saya ulangi membaca
Quran surah ke-11 atau surah Hud ayat ke-69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, dua malaikat itu telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka, dua malaikat ini, mengucapkan ucapan congratulation, ucapan selamat kepada Nabi Ibrahim. Selamat, kata mereka. Ibrahim menjawab, selamat juga gitu ya. Terima kasih kan kira-kira kalau bahasa kita begitu. Alhamdulillah, saya selamat. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada kedua malaikat itu. Malaikat yang berupa manusia. Nabi Ibrahim ini tidak sadar, tidak tahu bahwa tamunya itu dua laki-laki yang ganteng sekali. Itu adalah malaikat. Maka beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, menyuguhkan makanan daging panggang, daging sapi panggang gitu. Ayat ke-70, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, maksudnya tangan kanan kedua malaikat ini tidak mengambil makanan yang lezat itu. Ibrahim memandang heran dengan perbuatan mereka. Saya baca aja secara lengkap, saya ulangi lagi. Ayat ke-70, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Oh, di sini kedua malaikat mengabarkan tentang akan lahirnya Ishak dari istri pertama Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Bukan kabar tentang kelahiran Nabi Ismail, karena kelahiran Nabi Ismail itu udah selesai, udah lahir Nabi Ismail itu. Di sini ceritakan tentang akan diturunkannya azab kepada kaumnya Nabi Lut di Gomorrah, Sodom dan Gomorrah ini. Dua malaikat itu datangnya ke Nabi Ibrahim, mampir dulu ke Nabi Ibrahim, mengabarkan tentang akan turunnya azab yang dahsyat yang mematikan untuk seluruh kaum Nabi Lut. Karena nanti daerahnya itu, wilayahnya itu akan diterbalikkan gitu, yang atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan di atas gitu, ditumpuk, diungkad. Istri Nabi Ibrahim yang nama Siti Sarah itu gembira sekali dia. Dia berdiri di samping suaminya Nabi Ibrahim AS sambil tersenyum mendengar kabar akan melahirkan seorang anak, yaitu bernama Ishak. Saya baca selengkapnya. Dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Jadi kalau yang kita pernah dengar itu Ishak itu julukannya Yakub. Bukan. Jadi Ishak ini akan atau Yakub itu yang akan dinamakan Israel gitu, Bani Israel. Dan keturunan Yakub ini akan lahir Bani Israel gitu, Bani Yahudi, orang Yahudi, Israel gitu. Ayat ke-74, maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat tadi, malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam. Sesungguhnya ayat ke-75-nya, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah. Ayat ke-76-nya, hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Maksudnya kaum Nabi Lut alaihissalam
yaitu Gomora dan Sodom. Daerah Gomora dan daerah Sodom ini akan dihancurkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama, kisah tentang cerita Nabi Lut alaihi salam dan tentang diazabnya, dimusnahkannya kaum Nabi Lut di wilayah atau daerah Gomorrah and Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomorrah itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang masalah ini yang berada di dalam Al-Qur'an maupun yang tertulis di Bible, di Perjanjian Baru. Kitab sucinya jamaat Kristen ya, umat Kristen. Dan di sini kita bisa bandingkan perbedaan antara redaksional wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun tentang cerita Nabi Lut dalam Bible. Kita bisa perbandingkan redaksional wahyu Allah Subhanahu wa taala yang di Quran dan yang di Bible. Pada episode yang kedua, ketiga dan seterusnya. Barusan adalah episode atau seri yang pertama.